Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pembuatan desktop aplikasi menggunakan PHP Admin MySQL dan Microsoft Access 365 guna memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah database. Sebelumnya, kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Angela Saputri, dengan NIM 411230027. Selanjutnya ada Rizdiansyah dengan NIM 4112320028. Dan yang terakhir ada Apriliana Nur Aurelia dengan NIM 4112320034. Dalam membuat desktop aplikasi menggunakan PHP Admin MySQL ke Microsoft Access 365, kita ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu membuat database dan tabel pada PHP Admin MySQL. Yang kedua ada mengimpor data menggunakan ODBC dari PHP Admin MySQL ke Microsoft Access 365. Dan terakhir yaitu membuat desktop aplikasi menggunakan Microsoft Access 365. Langsung saja kita ke tahap pertama, yaitu membuat database dan tabel di PHP Admin MySQL yang akan dijelaskan oleh April. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Langkah yang pertama yaitu buka aplikasi Samia dan jalankan Apache dan MySQL-nya. Setelah itu, klik admin. Setelah muncul localhost-nya, di sini kita klik database. Kemudian ketik perpustakaan. Klik create. Nah, setelah itu kita membuat tabel anggota pada database perpustakaannya. Di sini kita yang pertama yaitu ketik name anggota banyak 4. Klik go. Setelah itu isi ID anggota. Di bagian type-nya itu integer dan values-nya itu sebanyak 3. Setelah itu name. Di type-nya itu varchar dan values-nya 14. Selanjutnya nama mahasiswa. Di bagian type-nya yaitu varchar. Values-nya 50. Dan selanjutnya alamat mahasiswa. Itu type-nya teks. Nah, di bagian ID anggota itu kita beri primary key.
Setelah itu kita klik save. Maka muncul hasil seperti ini. Selanjutnya yaitu kita membuat tabel pinjam pada database perpustakaan. Klik perpustakaan. Setelah itu kita isi name di sini dengan nama pinjam. Kolomnya yaitu sebanyak 5, lalu klik go. Di sini namanya kita beri ID pinjam yang pertama. Setelah itu di type-nya integer dan values-nya itu 5. Kita beri primary key di bagian sini. Setelah itu selanjutnya ada tanggal pinjam. Di bagian type-nya itu date. Lalu di bagian kolom ketiga itu tanggal kembali. Sama, di type-nya itu date. Lalu selanjutnya ID anggota. Tipenya itu integer sebanyak 3. Dan yang terakhir ada ID buku. Type-nya integer, values-nya 3. Nah, pada kolom ID anggota kita beri index. Dan di ID bukunya kita beri indeks juga. Setelah itu kita klik save. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu kita buat tabel buku. Klik perpustakaan. Kita ketik di sini buku sebanyak 7. Lalu klik go. Yang pertama yaitu ID buku. ID buku di sini type-nya itu integer dan values-nya itu sebanyak 3. Jangan lupa kita beri primary key di sini. Lalu di kolom kedua itu kita isi nomor buku. Nomor buku itu type-nya varchar. Values-nya itu 5. Selanjutnya yaitu judul buku. Untuk tipe judul buku yaitu teks. Lalu pada kolom keempat itu pengarang. Sama tipenya yaitu teks juga. Selanjutnya penerbit. Untuk tipenya yaitu teks. Lalu pada kolom selanjutnya ID buku, tahun terbit. Untuk tipenya yaitu integer dan values-nya 4. Lalu pada kolom yang terakhir yaitu ID tempat. Untuk tipenya yaitu integer juga sebanyak 3.
Jangan lupa pada ID tempat kita beri indeks. Lalu klik save. Nah, akan muncul tabel seperti berikut. Selanjutnya yaitu kita bikin tabel tempat buku. Kita klik perpustakaan. Lalu kita isikan tempat buku sebanyak 2 kolom. Lalu klik go. Kita isi di sini ID tempat. Type-nya itu integer dan values-nya 3. Kita beri di sini primary key. Lalu untuk kolom selanjutnya yaitu nama tempat. Untuk type-nya itu teks. Lalu klik save. Nah, akan muncul tabel seperti berikut. Untuk selanjutnya yaitu kita membuat relasi tabelnya. Untuk membuat relasi tabel, kita klik perpustakaan lagi. Setelah itu kita klik more, designer. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita susun terlebih dahulu. Untuk membuat relasinya, kita klik create relationship. Setelah itu, kita klik ID anggota pada tabel anggota. Terus kita hubungkan dengan ID anggota pada tabel pinjam. Pada on delete-nya kita klik cascade. Pada on update-nya juga cascade. Lalu klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita buat relasi pada tabel pinjam. Klik create relationship. Kita klik ID buku pada tabel buku. Lalu klik ID buku pada tabel pinjam. Klik cascade. Pilih cascade juga, lalu klik OK. Selanjutnya yaitu kita buat relasi pada tabel tempat, create relationship. Setelah itu kita pilih ID tempat pada tabel tempat, lalu ID tempat pada tabel buku. Kita pilih
on delete pada kaskade, dan on update pada kaskade juga, lalu klik OK. Nah, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada April. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tahap kedua, yaitu mengimport data atau tabel dari PHP Admin MySQL ke Microsoft Access 365 menggunakan ODBC. Saya akan share. Langkah yang pertama, kita buka dulu database pada localhost, itu database perpustakaan. Lalu checklist tabel yang akan diimport ke Microsoft Access. Selanjutnya, langkah kedua yaitu kita membuka Microsoft Access, lalu klik blank database. Nah, kita klik browse ini, klik browser di sebelah file name. Kita pilih dulu lokasi penyimpanannya. Kita pilih di dokumen, lalu isi file namanya dengan DB perpustakaan. DB file nama isi dengan DB perpustakaan, lalu klik OK dan klik create. Karena kita akan mengimport data dari PHP Admin MySQL, maka yang tabel ini kita hapus saja. Selanjutnya kita klik Start, lalu ketik ODBC, pilih yang ODBC data source. Untuk bitnya sesuaikan dengan laptop masing-masing. Karena ini laptopnya menggunakan 64 bit, maka saya akan menggunakan yang ODBC data source 64 bit. Lalu klik Run Administrator. Nah, jika sudah muncul jendela seperti ini, selanjutnya kita klik ADD, lalu pilih MySQL ODBC 8.0 ANSI driver. Klik Finish. Nah, pada jendela ini untuk data source name-nya, kita klik ds_db perpustakaan. Untuk description-nya diisi, ini adalah data source untuk DB perpustakaan. Selanjutnya untuk TCP atau IP server, itu kita buat localhost. Untuk portnya itu 3306 atau disesuaikan dengan SAM masing-masing. Tapi biasanya itu portnya 3306. Lalu untuk usernya kita isi dengan root.
Lalu kita akan klik tes untuk melihat apakah sudah terhubung atau belum. Nah, jika hasilnya connection successful berarti sudah terhubung. Lalu klik OK, dan untuk database kita pilih perpustakaan, lalu klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ada ds_db perpustakaan. Berarti DB perpustakaan ini sudah siap untuk digunakan, lalu klik OK. Lalu kita kembali lagi di Microsoft Access, kita klik external data, lalu klik new data source, lalu pilih from other source dan ODBC database. Jika muncul jendela seperti ini, pilih yang import the source data into a new table in the current database. Lalu klik OK. Nah, jika udah muncul seperti ini, kita klik yang mesin data source. Lalu klik ds_db perpustakaan, lalu klik OK. Nah, untuk setelah ini, kita klik select all, lalu klik OK. Jika sudah ada tulisan muncul save import step, itu berarti jika impornya sudah berhasil, lalu klik close saja. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Di sini terlihat bahwa tabel-tabelnya sudah berhasil diimport ke Microsoft Access. Untuk itu kita bisa lihat bagaimana tampilan per tabelnya seperti apa. Untuk anggota akan terlihat seperti ini, ada ID anggota, ada NIM, ada nama, dan ada alamat. Untuk tabel buku, ada ID buku, ada nomor buku, ada judul buku, ada pengarang, ada penerbit, tahun terbit, dan ID tempat. Selanjutnya untuk tabel pinjam, ada ID pinjam, ada tanggal pinjam, ada tanggal kembali, ada ID anggota, dan ada ID buku. Dan terakhir ada tabel tempat buku, ada ID tempat, dan ada nama tempat. Nah, untuk tahap terakhir, yaitu membuat aplikasi desktop di Microsoft Access, akan saya serahkan kepada teman saya, yaitu Rizdiansyah. Kepada Rizdiansyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Langkah berikutnya yaitu membuat aplikasi perpustakaan menggunakan Microsoft Access. Nah, di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, setelah data diimpor, langkah berikutnya yaitu membuat desktop atau aplikasi perpustakaan. Nah, di sini kita langsung klik anggota, lalu klik kanan, design view. Nah, di sini terlihat ID anggota dengan data tipe number. Kita ubah menjadi auto number, lalu kita klik primary key. Kita klik kembali untuk buku, lalu kita ke design view. Nah, di sini kita ganti data tipenya menjadi auto number. Di sini kita klik primary key. Di sini memang short text untuk nomor buku, judul buku itu long text, pengarang itu long text, penerbit long text, dan juga untuk tahun terbit itu number dan ID itu kita ganti, ID tempat itu dengan number. Nah, di sini karena ID tempat itu ada di tempat buku, maka kita ganti loop-nya itu menjadi combo box. Nah, di sini ada row search. Kita klik titik 3, kita drag tempat buku,
karena di sini ada ID buku. Kita masukkan data ID tempat. Lalu nama tempat. Setelah itu kita save. Lalu close. Karena data yang diselect itu hanya 2, jadi kita ubah dari 1 menjadi 2 kolom count-nya. Setelah itu kita klik pinjam, lalu design view. Nah, di sini kita ganti menjadi auto number untuk ID pinjam, lalu primary key. Di sini tanggal pinjamnya itu date or time, tanggal kembali date or time juga. Nah, untuk ID anggota itu number, tapi kita harus ganti lookup-nya itu menjadi combo box. Row sort-nya itu kita ambil dari data anggota. Kita drag aja ini, kita plot di sini. Nah, masukkan data ID anggota, name, nama, dan alamat mahasiswa. Setelah itu kita save, lalu close. Setelah itu, karena data yang kita select itu ada 4, jadi kita ganti kolom count-nya itu menjadi 4. Setelah itu kita ke tempat buku, kita design view. Di sini kita ganti menjadi auto number. Kita klik primary key. Untuk nama tempat itu tidak diganti karena memang long text. Setelah itu kita save, lalu close. Ini ya, untuk ID anggota kita pilih number, lalu kita ganti menjadi combo box. Nah, di sini row sort-nya itu kita klik titik 3 ini. Karena ID buku, jadi kita mau menambahkan data dari tabel buku. Jadi kita plot tabel buku, kita masukkan data ID buku, nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ID tempat. Setelah itu kita save, kita close. Nah, selanjutnya kolom count-nya kita ubah menjadi 7 karena kita menyelect 7 data. Nah, setelah itu kita ke tempat buku, klik design view. Nah, di sini kita menggunakan auto number untuk ID tempat, lalu kita klik primary key. Nama tempat itu kita memakai data tipenya long time. Setelah itu kita save, kita close. Ini juga di save, di close, di save, di close, save, close. Setelah itu kita akan membuat form untuk menginput data. Pertama-tama kita membuat form untuk anggota terlebih dahulu dengan cara klik tabel anggota ini, lalu kita ke create, lalu di sini ada form. Nah, di sini ada formnya ya, teman-teman. Lalu kita ke design view. Nah, di sini kita mau menyeting atau mengedit agar formnya ini terlihat menarik. Pertama-tama kita ini rapikan dulu. Setelah itu kita ke form design. Nah, di sini ada menu button.
button ini untuk memproses data yang akan diinput di form anggota ini. Jadi kita klik, lalu kita drag aja, plot aja di sini. Nah, selanjutnya ada record navigation, lalu kita klik go to previous record. Kita next. Kenapa go to previous? Karena untuk mengembalikan record atau data sebelumnya. Seperti itu. Kita next. Kita finish. Lalu kita ke property sheet. Di sini ada caption. Nah, kita ganti caption itu menjadi previous. Lalu kita enter aja. Setelah itu sudah. Kita ke button berikutnya. Di sini kita mau membuat button untuk simpan. Jadi di sini kita record operation. Di sini add new record. Lalu kita klik next. Nah, di sini ada tampilannya, kita mau pilih picture apa. Ini ada go to next atau pensil. Tapi di sini kita pengen go to next aja. Gambar go to next aja. Jadi di next, lalu finish. Nah, di sini kita pengen buttonnya itu ada caption di samping gambarnya ini. Jadi kita isi caption dengan simpan, lalu kita klik ini, kita pilih left. Jadi di sini nanti tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita akan menggunakan record operation dan save record untuk actionnya. Di next, nah ini artinya save record ini apa? Artinya untuk memperbarui data yang sudah kita simpan sebelumnya, seperti itu. Nah, kita next aja, finish. Nah, di sini captionnya saya pengen nama update. Lalu picture-nya ini kita simpan di kiri. Seperti itu. Setelah itu kita ke record operation. Di situ ada delete. Nah, ini fungsinya itu untuk menghapus data yang pengen kita hapus. Seperti itu. Kita next. Nah, di sini ada delete record atau rascan. Saya pengen picture-nya itu menggunakan rascan. Kita next. Lalu finish. Nah, di sini caption-nya itu kita ganti menjadi hapus. Lalu picture-nya kita kita klik left aja. Seperti ini tampilannya. Lalu untuk button yang terakhir, kita mau pakai untuk record navigation dan next, go to next record. Ini untuk ini artinya untuk melihat data selanjutnya seperti itu. Kita next aja. Next, finish. Setelah itu karena buttonnya ini belum rapi, jadi kita rapikan dengan klik Ctrl, lalu kita klik aja buttonnya. Kita ke arrange. Nah, di sini ada tabular, kita klik tabular, maka button yang tadi itu menjadi rapi. Nah, selanjutnya kita akan
mewarnai from-nya agar terlihat lebih menarik. Seperti itu, kita ke detail. Kita pilih detail. Nah, di sini ada back color. Nah, di back color ini kita klik titik 3 di sini. Lalu kita pengen menggunakan warna biru. Nah, seperti ini. Untuk from header itu kita ganti menggunakan warna hijau. Menggunakan hijau. Setelah itu kita pengen, anggotanya ini ini back color-nya itu menjadi warna putih agar terlihat menarik. Lalu kita ke form design, kita pilih rectangle. Nah, kita select untuk warnanya, back color-nya itu kita pakai warna ini saja. Terus kita klik kanan ke position. Nah, di position ini ada send to back. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menyeting hurufnya. Hurufnya itu dengan Ctrl A, lalu ke format. Setelah itu kita pilih kita mau apa. Di sini saya mau menggunakan huruf Arial. Setelah itu warna dari ininya tuh pengen hitam, jadi terlihat. Nah, baik. Di sini saya akan menamai ininya menjadi form anggota. Oke. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, setelah semua form ini diedit dan menarik, kita ke form, di property sheet. Nah, di sini ada navigation button. Ini kita klik no aja. Kita pilih no aja karena tidak membutuhkan. Kita klik no. Dan di sini auto center-nya kita klik yes. Setelah itu kita ke other. Di sini ada pop-up, kita pilih yes. Di modal juga kita pilih yes. Oke, setelah itu kita save data form ini. Kita kasih nama form anggota. Kita klik OK. Di sini sudah ada formnya tersebut. Kita klik apakah sudah ada. Wow, ternyata sudah ada ya teman-teman. Oke. Langkah selanjutnya itu sama seperti langkah untuk form anggota.
Baik, karena from anggota, buku pinjam dan tempat buku itu sudah dibuat, maka kita akan membuat form utama untuk susunan form agar lebih tertata dan menarik. Nah, kita klik create, lalu blank form. Nah, di blank form ini kita klik kanan, lalu design view. Nah, di sini kita ke form design, lalu pilih rectangle. Kita isi di sini ya, teman-teman. Yang panjang belum boleh deh. Nah, baik. Setelah itu kita ke property sheet. Kita back color-nya itu kita menggunakan warna hijau. Hijau seperti di form header. Nah, setelah itu kita klik kanan, lalu di sini ada from header atau footer. Kita klik, kita ubah menjadi from header ya ininya. Nah, seperti ini. Nah, kita di sini akan menambahkan button untuk form utama yang fungsinya untuk memanggil atau menampilkan form yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan menambahkan button kategoris untuk kita klik ini dulu ya. Nah, ini di sini kategorisnya itu from operation. Lalu klik open form, klik next. Nah, di sini kita mau form anggota. Kita next aja. Finish. Di sini saya pengen captionnya itu anggota. Data anggota. Lalu picture-nya ini kita ubah di bottom. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita klik bottom lagi untuk from buku. Di next aja. Lalu caption-nya itu data buku. Di sini kita pilih bottom, lalu kita ke bottom lagi, pilih item button, terus ke form operation, lalu open form, di next, lalu form pinjam, next lagi. Di sini kita data pinjam. Picture-nya ini kita di bawah. Kita buat lagi button-nya, itu ke from operation, open form, lalu ke buku, tempat buku. Di next, finish. Caption-nya data tempat buku. Ini kita pilih button, lalu kita kontrol, terus klik semua ini, lalu ke arrange, ke tabular. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu kita di property sheet, kita pilih form. Nah, di sini ada auto center, kita klik yes. Record-nya ini kita klik no. Navigation button juga kita klik no. Setelah itu ke other, di sini kita klik yes. Setelah itu kita ke event. Nah, di sini ada onload. Kita klik titik 3, lalu ke macro builder. Klik OK. Setelah itu kita pilih maximize window. Oke, klik save. Di close. Nah, setelah itu kita save formnya dengan nama form utama.
klik OK. Setelah itu kita buka form utamanya. Nah, di sini karena kita tadi menggunakan maximize Windows, jadi tampilannya itu full screen seperti itu. Ke langkah selanjutnya yaitu membuat query. Nah, di sini kita klik form utama, ke create, lalu ke query design. Nah, di sini kita drag aja semua tabelnya, mulai dari tabel anggota, tabel buku, tabel pinjam, dan tempat buku. Nah, di sini saya akan menambahkan atau memasukkan data ID anggota, NIM, nama, alamat anggota atau mahasiswa, setelah itu tanggal pinjam, tanggal kembali, nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan nama tempat. Setelah itu query-nya kita save. Lalu kita beri nama query laporan. Klik OK, lalu close. Ini akan tampil seperti tampilan berikut ini. Ini itu untuk menyimpan sebuah data atau melaporkan sebuah data. Nah, untuk query laporan ini kita ke create, lalu ke report. Di sini kita mau membuat laporan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini, kita ubah dulu aja agar terlihat lebih rapi. Nah, setelah itu kita ke setelah itu kita ke design view. Di sini kita ke property sheet. Nah, di sini kita ke event yang onload lagi. Macro builder, kita klik OK. Nah, di sini kita bikin maximize window lagi. Setelah itu kita save. Close. Setelah itu kita save menjadi namanya laporan. Klik OK, kita close.
Sebentar, di form utama ini kita design view. Karena ingin terlihat rapi, kita rapikan terlebih dahulu ya. Sudah, kita lihat apakah sudah rapi. Ternyata sudah rapi. Nah, kita desain view lagi. Desain view, terus kita ke button, terus kita buat form report operation. Nah, di sini open report. Klik next. Klik laporan karena kita laporannya cuma ada satu. Kita klik next. Next lagi. Finish. Nah, di sini di format ini kita pengen namanya itu laporan. Data laporan. Picture-nya ini button. Terus Ctrl A lagi untuk agar terlihat rapi. Nah, seperti ini. Kita lihat formnya. Sudah jadi ya, teman-teman, formnya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan form ini. Pertama-tama kita mau menambahkan sebuah data. Nah, datanya itu pertama data tempat. Nah, tempat. Untuk ID tempat itu otomatis karena kita menggunakan auto number, jadi ID tempatnya itu otomatis. Nah, untuk nama tempat itu kita isi dengan rak 1 untuk ID tempat 1. Kita simpan, lalu rak 2 untuk ID tempat 2, dan rak 3 untuk ID tempat 3. Kita klik simpan. Lalu kita ke data buku. Nah, di sini ID bukunya itu sudah otomatis, jadi kita tidak perlu menambahkan ID secara manual. Nah, di sini nomor bukunya itu terserah ya. Saya pengennya 111. Judul bukunya itu buku latihan soal Mantapu Jiwa. Nah, pengarangnya itu Jerome Pauline Sijabat. Nah, untuk penerbitnya itu PT Gramedia Pustaka. Utama. Tahun terbitnya 2020. Nah, di sini kita tinggal pilih rak tempatnya itu mau di mana, mau di 1, 2, atau 3. Nah, kita pilih rak 1 aja, kita klik simpan. Nah, untuk buku nomor 2, kita pengen ID tempat itu 121. Nah, judulnya itu Laskar Pelangi. Pengarangnya itu Andrea I. Tata. Penerbitnya Bentang Pustaka. Tahun terbitnya itu 2005. Dan tempatnya itu kita pengen rak 2. Lalu klik simpan. Nah, selanjutnya kita di buku kedua itu ada judul nomornya itu 123. Nah, judulnya itu Hujan. Pengarangnya itu Tere. Penerbitnya PT Gramedia
Pustaka Utama. Tahun terbit umum. Tahun terbitnya itu 2016. Nah, tempatnya itu saya pengen di rak ketiga. Lalu klik simpan. Setelah itu data buku ini sudah tersimpan. Lalu kita pengen meminjam buku tersebut. Nah, pertama-tama kita ke data anggota. ID anggotanya itu otomatis, jadi kita tinggal kasih NIM-nya 4123200271111. Namanya Anggela Saputri. Alamatnya itu Riau. Kita simpan. Untuk anggota kedua ini NIM-nya 4123200281111. Namanya itu Rizdiansyah. Alamatnya Bandung. Klik simpan. Lalu anggota ketiga itu NIM-nya 4123200341111. Namanya Apriliana Nur Aurelia. Alamatnya Kalimantan. Lalu klik simpan. Setelah itu kita ke data pinjam. Nah, di sini ID pinjamnya itu tidak usah diisi karena otomatis. Nah, tanggalnya misalnya untuk anggota pertama tanggal pinjamnya hari ini. Kita klik. Pengembaliannya itu 3 hari. Jadi tanggal 19. Anggotanya itu nomor 1 Anggela Saputri. Lalu dia meminjam Laskar Pelangi. Klik simpan. Lalu tanggal pinjam untuk hari ini kembalinya mungkin hari Senin. Anggotanya Rizdiansyah itu meminjam buku nomor 1. Nah, kita simpan. Lalu untuk buku ketiga yang dipinjam itu hari ini, tanggal pinjamnya mungkin besok. Nah, anggotanya itu Aprilia Nur Aurelia, bukunya nomor 3. Kita simpan. Nah, setelah formnya diisi semua dan buku-buku tersebut sudah disimpan, kita lihat data laporan. Sebentar. Nah, untuk data laporan seperti ini. Ini ada ID anggota 1, 2, 3, NIM dengan 411232028, 27, dan 34. Namanya tertera, alamatnya tertera, tanggal pinjam dan tanggal kembali tertera. Buku-buku dan nama tempatnya sudah tertera. Sekian presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.